Jadi ayat ini paling sederhana, ditafsirkannya adalah yang kontra dengan ayat ini yang harus kita buang dari pikiran kita. Ya, tadi saya sudah berikan contoh paling sederhana yang sering kali kita dengar, mulai cerita di sekolah minggu sampai banyak khotbah, cerita tentang karakter adalah karakternya Yusuf. Dia sangat positif thinking terhadap situasi yang menderanya, dalam situasi yang menimpa, dalam situasi yang membuat dia tidak nyaman secara fisik, ya. Dia pernah dibuang sumur, dijual, masuk penjara, ya. Sebelumnya dia difitnah, ya. Dan luar biasa. Banyak hal-hal yang buruk terjadi atas hidupnya. Tetapi ketika dia duduk dalam kedudukan yang cukup tinggi di Mesir, dia mengalami perjumpaan dengan saudara-saudaranya, dan dia berkata, kamu mereka regakan yang jahat, tapi Allah mereka regakan yang baik. Saya kira ini pola pikir yang harus perlu kita tanamkan dari waktu-waktu ketika ada orang mereka regakan yang jahat terhadap kita, mereka melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita. Respon terhadap situasi itu sangat penting. Saudara akan merespon dengan cara yang positif atau dengan cara yang negatif. Hasilnya akan berbeda. Ketika saudara merespon dengan yang negatif, biasanya hal-hal negatif itu akan terjadi dalam diri kita. Tetapi kalau kita merespon dengan pola pikir yang positif, ingat, semua kejadian itu akan bisa berbalik menjadi segala sesuatunya dengan cara yang positif, dengan kehidupan yang lebih positif dalam hidup kita. Saya kira ini yang saya bisa bagikan pada pagi ini. Kalau ada teman-teman yang mau merespon terhadap peristiwa ini atau ada hal yang pernah dialami, boleh share. Ya, gimana saudara pernah diperlakukan dengan cara yang tidak baik, tapi respon saudara dengan cara yang benar. Ada yang mau cerita? Halo? Nggak ada? Nggak pernah ketemu pikiran peristiwa-peristiwa yang negatif? Halo? Banyak. Iya. Ada cerita satu saja. Saking banyak emang angel sing cerita. Saking banyaknya. Ya. Bingung mana dulu. Tapi dari semua peristiwa itu apa yang terjadi, Bu? Ya, ada mukjizat Pak dari Tuhan pernah. Oke. Saking dalam kekurangan, waktu itu perkara dalam kekurangan keuangan, enggak punya uang. Mau cari pinjaman itu, waktu saya itu kesaksian di Gentong ya Pak itu. Ya itu, pernah itu seperti itu. Itu kan juga termasuk masalah ya Pak. Ya, masalah, betul. Pernah mengalami suatu mukjizat itu. Oke. Tadi ada Pak Daimo mau cerita. Pak Daimo atau Pak siapa tadi? Oke. Bu Lili mau cerita? Ada peristiwa-peristiwa yang membuat... Ya. Oke. Kalau begitu kita akan berdoa, minta anugerah Tuhan supaya kita terus menjadi orang yang memiliki pola pikir positif, sehingga kita makin hari makin mengarah kepada perilaku yang positif. Oke. Ya. Ini ada Pak Daimo nih. Ada Pak Yos. Atau Pak Yos mau cerita? Halo, halo. Ya, halo. Salam Pak Sam. Ya, salam. Selamat pagi. Ya, saya menanggapi tentang pola pikir. Kalau pola pikir ini ibarat kita mau membangun, kita harus punya gambar. Dan kalau yang sangat sederhana, kalau kita
mau bikin baju itu harus bikin pola dulu. Dan pola ini sangat menentukan hasilnya. Kalau polanya ya bagus, hasilnya sangat bagus. Maka firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Kita harus memikirkan hal-hal yang di atas, yang baik, yang manis, yang mulia, yang kaitan dengan kekekalan kita harus pikirkan. Karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Saya yakin kalau kita punya pola pikir yang baik, kita akan hidup yang baik dan hasilnya akan baik juga. Terima kasih Pak Sam. Amin. Oke. Pak Yos mau cerita? Atau share Pak Yos? Suaranya belum dibuka. Bukan, ya. Ini memang dalam hal ini ya seringkali banyak orang yang meragakan yang jahat, tapi kita berpatokan kepada firman Tuhan. Walaupun banyak orang yang tidak suka kepada kita, kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bertindak seperti halnya saya, ya. Hanya sama saya, pelayanan segala macam. Bersyukur kepada Tuhan, ya. Ya, di agama yang lama saya sudah kejahatan, tapi karena sekarang di hidup Yesus, ya sudahlah, berdoa saja lah. Istri saya bilang, biarin orang lain melakukan kejahatan buat kamu, yang penting serahkan semua sama Tuhan. Ya udah, sekarang saya belajar seperti itu, bukan lagi belajar, saya harus mengampuni. Itu ya sebenarnya positif, mengampuni. Kejahatan tidak boleh dibalas kejahatan, namun dibalas dengan kebaikan. Akhirnya apa? Puji Tuhan, saya makin mundur, malah makin meningkat saya punya pelayanan, walaupun dijelek-jelekin sana sini, ya kan? Tapi bukan makin mundur, makin meningkat, ya. Siaran TV ngundang saya, solusi ngundang saya, ya puji Tuhan lah, bukan malah makin meningkat. Oke. Rencana Tuhan, ya kan? Itu. Oke, ya luar biasa ya. Ya, Mbak Dar mau cerita pengalaman apa Mbak Dar? Banyak kok. Pengalamannya sih banyak ya. Tapi itu kita memang tidak membalas orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah jahat, orang yang pernah menjengkelkan itu kita kadang kita tidak membalas. Tapi yang jadi kendala itu kadang kita masih di hati ya, jengkel, ada perasaan jengkel, ada perasaan merasa tidak adil, merasa itu yang jadi bukan kita terus membalas, tapi dalam hati ini masih kadang ada rasa dongkol. Nah itu kadang belum bisa kita itu ikhlas kayaknya seperti itu, dan kadang belum bisa berpikir positif ya. Tapi kadang saya jalan keluarnya ya saya menurunkan sendiri pikiran, saya olah dan saya berusaha untuk cari yang positifnya. Oh ya mungkin dia itu karena faktor ini, jadi bisa meredakan hati ya, meredakan kejengkelan dalam hati ya. Saya sendiri paham kalau misalnya ini menjadi kebencian, menjadi jengkel dalam hati, menjadi dosa buat saya ya. Jadi ya harus berusaha untuk mencari kebaikan. Ya memang orang berbuat seperti itu, ya mungkin tidak tahu firman Tuhan atau gimana, dan saya harus berusaha ya seperti itu. Dan dulu waktu di pabrik juga banyak ya orang itu yang misalnya
orang menuduh saya itu yang jabatan lah inilah. Nah itu ternyata ya waktu dulu pernah saya cerita ya, atasan saya itu menyuruh saya memberi perintah, suruh menghadap atasannya lebih tinggi lagi ya. Nah terus manajer saya itu bilang kalau tidak bilang seperti itu, dan saya mengatakan loh, saya disuruh sama master saya itu seperti itu. Manajernya aja tidak bilang seperti ini kok, ibu bilangnya seperti ini, saya bilang gitu. Malah dia marah-marah dan mengatain saya kalau saya itu mau merebut jabatan dia, mau apa mau menjatuhkan dia. Malah dia marah-marah di hadapan saya. Terus saya katakan saya kerja cuma mikir, saya kerja cuma cari uang, saya tidak butuh jabatan, saya tidak akan merebut jabatan, tidak akan yang seperti itu. Dan akhirnya selang beberapa kemudian ada penghapusan jabatan yang di atas saya, dan jabatan dia itu malah diturunkan jadi sama dengan saya ya, jadi supervisor. Nah, di situ saya juga minta ampun sama Tuhan, ampuni saya kalau ternyata ini kok membuat dia malah jadi seperti saya, dan dia ya agak malu karena jabatannya diturunkan sama dengan saya. Itu sebetulnya bukan cuma dia saja, tapi memang program manajemen penurunan jabatan. Tidak ada jabatan yang di atas supervisor itu tidak dihapus, dan semua rata-rata jadi supervisor gitu. Jadi jabatan dia itu terus saya. Nah itu mungkin karena ya dia itu kok berkata yang tidak benar dengan saya, mungkin seperti itu. Ya, Weli mau cerita, Weli. Ya pengalaman itu sih ada ya, cuma itu memang sudah lama. Untuk hari-hari ini karena hidup di dalam komunitas yang semua belajar untuk melakukan firman ya. Jadi mungkin tidak ada tantangan-tantangan yang seperti itu untuk hari-hari sekarang ya. Untuk yang waktu lama banyak sekali ya. Tetapi yang pengalaman saya di dalam meresponi kejahatan orang yang dibuat untuk kita, atau hal-hal yang entah omongan, entah perkataan, apa yang orang bilang, ya kalau saya menyikapi ya meresponi ya yang belajar untuk yang positif ya, maksudnya ya memaklumi kalau memang orang itu memandang atau menilai atau berpikiran seperti itu. Nah, memang setiap kita kalau memang ada sesuatu hal yang mungkin dikatakan orang atau dilakukan orang yang tidak mengenakan kita, menjujurkan kita mungkin, tapi pastilah kita itu merasakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tidak senang di dalam hati, tetapi dimaklumi ya. Kadang memaklumi, mengenali bahwa orang itu memang demikian, pikirannya mungkin keliru. Jika memang ada hal-hal yang keliru, memang saya berani menyatakan dengan baik, dengan penuh kasih, menjelaskannya, sehingga tidak timbul salah paham. Kemudian tetap mengasihi, saya memiliki sikap kepada orang itu dengan sikap kasih, tetap baik, tidak mengganjal dalam hati. Nah, karena saya berpikir kalau kita sakit hati atau kita membuat berarti kita tidak lulus di dalam tantangan atau ujian ini. Tetapi dengan perubahan sikap hati kita,
maka orang itu bisa berubah. Banyak sekali orang pernah salah paham, akhirnya benci, akhirnya gini ini dan seterusnya. Saya santai aja, saya tetap melakukan dengan kasih, tetap menegur, tetap menyapa, tetap baik, dan akhirnya berubah sendiri. Jadi memang intinya kita tidak bisa mengubah orang, tetapi kalau kita berubah, maka orang itu bisa berubah. Bagaimana kita meresponi hal yang positif, itu akan juga mengajarkan orang juga akan belajar sesuatu hal yang positif. Itu sih pengalaman-pengalaman yang saya alami ya di dalam berkomunitas itu masih pasti banyak hal yang seperti itu. Kalau memang orangnya sedang ini ya udah menghindar supaya tidak ada terjadi hal-hal ini, menghindar dulu. Waktunya tepat. Waktunya kapan? Kalau jika itu bisa ngomong atau bisa menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan supaya tidak jadi salah paham, tidak jadi fitnah atau tidak jadi hal-hal yang membuat orang itu berpikir yang negatif. Oke, kita akan menuju Tuhan. Mau seperti Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dan setiap jalanku memuliakan namamu, bagikan percaya.